يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. معاشر المسلمين والmuslimat a'azzakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita seperti biasanya di hari Sabtu malam Ahad. Kita membahas kitab yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab Manhajus Salikin dari kitab yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama besar di Saudi Arabia rahimahullah. Beliau telah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Sekaligus kita melihat dari dalil-dalil terkait dengan ucapan Imam As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Di dalam buku ini kita merujuk kepada pendalilan buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Dan pembahasan kita di malam ini melanjutkan pembahasan yang telah berlalu di pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu terkait dengan babu salati al-aidain, bab seputar salat dua hari raya. Sudah berlalu satu pembahasan terkait dengan hal-hal yang membicarakan seputar salat dua hari raya. Maksudnya salat Idul Fitri dan Idul Adha. Di malam ini kita melanjutkan. Kalau di buku cetakan dari Ibnul Jauzi, buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, di malam ini kita masuk pembahasan di halaman ke-116. Di poin ke-181. Halaman 116, poin 181. Kata beliau, fayusalli bihim rak'atain. Maka seorang salat rak'atain, dua rakaat. Artinya seorang imam mengimami mereka, yaitu para makmum, salat dua rakaat. Karena salat Id itu terdiri dari dua rakaat. Sama Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak ada perbedaan. Kaifiatnya sama. Sama-sama salat Id, Fitri atau Adha. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kata Jabir bin Samurah, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat sama Nabi al-aidain ghaira marrah. Aku pernah salat sama Nabi, salat dua hari raya bukan hanya sekali. Wala marratain, bukan hanya dua kali. Tapi berkali-kali sudah ikut salat sama Nabi. Bi ghairi adzan wala iqamah. Tanpa adanya adzan, tanpa adanya qomat. Jadi salat Id itu bedanya dengan salat subuh.
Kalau salat subuh itu ada adzannya, ada iqamatnya. Adzan itu menunjukkan masuknya waktu salat. Iqamah itu menunjukkan ditegakkannya salat. Tapi salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, tidak ada dua-duanya. Kosong. Tapi salatnya 2 rakaat. Kemudian menjadi pembedaan juga dengan salat subuh terkait dengan takbirnya. Terkait dengan takbirnya. Jadi salatnya hanya terdiri dari 2 rakaat. Kata Jabir bin Samurah, aku bukan salat 1 kali atau 2 kali saja, tapi berkali-kali sama Nabi. Ini ketentuan yang sah dari amalan Nabi SAW. Kemudian di poin ke-182 kata beliau, bila adzan wala iqamah. Ya. Tanpa adanya adzan, tanpa adanya iqamah. Atau tadi dalil terkait dengan salatnya 2 rakaat adalah hadis Ibnu Abbas, ya. Anna Rasulullah SAW kharaja yaumal adha au fitrin fa shalla rak'atain. Adalah Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, beliau salat Idul Fitri atau Idul Adha 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Enggak ada salat sebelumnya atau setelahnya. Jadi kalau salat Id itu datang ke lapangan, tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat setelahnya. Kecuali salat Idnya diadakan di masjid. Orang masuk masjid ada tahiyatul masjid. Tapi kalau salatnya di lapangan, maka tidak ada salat sebelum salat Id. Mau salat sunnah dulu sebelum salat Id. Ini tidak. Demikian pula setelahnya. Karena setelahnya orang ngapain? Mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah. Kemudian perlu dipahami bahwa tadi diterangkan tidak ada azan, tidak ada iqamah. Nah, ini jelas, ya. Poin ke-181, 182 terkait dengan salat Id 2 rakaat, kemudian enggak ada azan, enggak ada iqamah. Poin 183 kata beliau, wa yukabbiru fil ula sab'an bitakbiratil ihram. Nah, ini poin penting juga ini, jemaah. Kemudian bertakbir fil ula pada rakaat pertama sab'an, 7 kali. Takbir di rakaat pertama 7 kali. Bitakbiratil ihram, tentunya diawali dengan takbiratul ihram. Ini takbir 7 ini namanya takbir ziyadah, tambahan. Tapi perlu dipahami bahwa takbir tambahan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bukan menjadi ketentuan harus. Kalau enggak sah. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau di total takbiratul ihram pembuka salat Allahu Akbar itu enggak dihitung. Setelah takbiratul ihram tadi menambah dengan takbir 7 kali. Itu di rakaat yang pertama. Kemudian kata beliau di poin 184, wa fis saniyah, adapun di rakaat yang kedua, khamsan siwa takbiratil qiyam, tambahannya 5 kali selain takbir untuk tegak. Takbir perpindahan untuk berdiri. Jadi kan kalau orang sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian tambah 7, ya, rakaat pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian 5, tambah 2 lagi. Allahu Akbar, 7. Setelah itu dia seperti biasa membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, satu ruku Allahu Akbar, bangkit dari ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Begitu naik kan itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu enggak ngangkat tangan, ya. Karena itu takbir intiqal, perpindahan. Itu tidak mengangkat tangan posisinya. Jadi langsung Allahu Akbar, posisi sedekap. Kemudian setelah itu enggak dihitung. Takbir perpindahan naik itu enggak dihitung 1 di rakaat kedua. Itu tidak dihitung sebagaimana takbiratul ihram juga enggak dihitung di awal. Setelah itu tambah 5. Ditambah dengan 5. 5 kali takbir. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak ada bacaan yang dibaca antara takbir yang satu ke takbir yang kedua. Tidak ada yang dibaca. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya seorang membanyak memuji Allah di situ. Alhamdulillah, ya, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Setiap takbir seperti itu. Allahu Akbar. Dia baca alhamdulillah wala subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar dan seterusnya. Tapi ingat kalau kita jadi imam suatu saat ya, walaupun tidak ada pemastian entah kapan kita jadi imam, tapi siapa tahu nanti kita jadi imam salat Id. Kemudian kita berpendapat tidak ada doa yang dibaca. Boleh. Tidak baca pun tidak apa-apa karena tidak ada tuntunan khusus dari Nabi, ada doanya di situ. Jadi ketika kita jadi imam dan berpendapat bahwa tidak ada yang dibaca, kita harus jadi imam yang pengertian. Nah ini ingat jemaah, karena bisa jadi di belakang kita orang yang dia berpendapat membaca pujian-pujian kepada Allah tadi. Jadi kasih jarak, Allahu Akbar, kasih jarak dulu. Ya, ingat di belakang tak ada orang, bukan sholat sendiri. Ya, kemudian kasih jarak lah antara takbir yang satu kepada takbir yang berikutnya. Jangan tergesa-gesa. Dan ingat, imam harus konsentrasi ya. Ini konsentrasi full ini menghitung ini. Tapi jangan berlebihan juga. Jangan berlebihan. Sampai ada yang berlebihan ketika sholat, dia bawa karena takbir pertama itu ada 7 kali tambahan, takbir kedua, sholat kedua, rokat pertama 7 kali tambahan takbir, rokat kedua 5, di kantong kanannya dia isi 5 kerikil, atau 7 kerikil, 7 kelereng, yang kiri itu untuk rokat kedua, 5 dia isi. Jadi begitu takbir pertama dia pegang itu, tangannya pegang 7. Jadi ketika takbir tambahan, Allahu Akbar, jatuhkan 1, jatuhkan 2, jatuhkan 3, jatuhkan 4, semuanya sampai 7. Nanti ke rokat kedua dia ambil yang kiri. Dia hitung supaya tidak lupa. Ini berlebihan yang seperti ini. Ya, imam konsentrasi full. Khususnya di rokat keduanya, rokat pertamanya dia masih ingat memang. Ya, Allahu Akbar, ingat dia. Oh ini sholat Id, tambah 7. Tapi biasanya banyak-banyak salah imam itu ketika rokat kedua. Begitu naik, Allahu Akbar dari sujud pindah naik. Itu lupa. Dia kira sholat biasa. Langsung dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hati-hati yang seperti ini. Ingat ya. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian kata beliau di poin ke-185 di halaman 117, yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbiratin. Ini terkait dengan masalah setiap takbir angkat tangan atau tidak. Setiap takbir angkat tangan atau tidak. Ini menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ada di antara para ulama yang berpendapat bahwa hendaknya setiap takbir itu mengangkat tangan. Allahu Akbar yang ke-1 dengan Allahu Akbar yang kedua itu angkat tangan. Paham maksudnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Ahmad rahimahullah. Dari keumuman hadis Wa'il bin Hujur. Kata Wa'il bin Hujur, ini sahabat Nabi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Nabi SAW kalau beliau salat, aku melihat Nabi SAW saat beliau salat, setiap takbir beliau angkat tangan. Ini hadis umum yang enggak membicarakan terkait dengan salat Id saja. Tapi ini dipakai oleh para ulama bahwa salat Id itu kan salat juga, berarti setiap takbir angkat tangan. Ini menurut sebagian ulama, walaupun sebagian ulama lain berpendapat bahwa tidak angkat tangan. Jadi setiap Allahu Akbar dia hanya mengucapkan saja Allahu Akbar. Kemudian tangannya tetap posisi bersedekap. Tetap seperti ini ya. Jadi setiap takbir Allahu Akbar, begini saja. Allahu Akbar, begini saja. Nah, itu menjadi silang pendapat dengan para ulama. Ya. Ala kulli hal kita maklumi yang mana pendapat yang kita kuatkan, dua-duanya diamalkan oleh para ulama. Tapi kalau mau mengikuti ya kebanyakan para ulama, maka mereka tidak mengangkat tangan. Tapi jumhur ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka mereka mengangkat tangan. Dan keumuman masyarakat Indonesia itu mengangkat tangan. Maka kalaulah perbuatan kita itu dianggap aneh oleh sebagian orang, maka kita jangan buat perkara yang nanti orang bertanya, kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Kalau sholat di Saudi Arabia, keumuman masyarakat di sana, mereka tidak angkat tangan. Ya, sholat jenazah yang takbirnya ada 4 kali takbir, sholat Id yang takbirnya banyak. Nah, ini mereka nggak angkat tangan. Jadi tangan tetap posisi bersedekap. Tapi kalau di Indonesia, tidak ada orang yang begitu.
yang Anda angkat tangan, maka kita mengikuti keumuman orang untuk menjaga persatuan itu lebih baik. Ini mesti dipahami ya. Jangan merasa bahwa saya harus tampakkan bahwa saya lebih mengenal sunnah. Saya tidak akan angkat tangan supaya tampil beda. Apalagi berpendapat bahwa ini angkat-angkat tangan ahlul bid'ah semua. Ini ngeri nih. Pada perkara yang terkait dengan masalah ijtihadiyah, furu'iyah, perkara yang para ulama saja silang pendapat dan saling memaklumi, jangan mengecap orang sebagai ahlul bid'ah. Ini keliru. Mengecap orang bid'ah itu berbahaya. Butuh konsekuensi yang berat untuk itu. Karena setiap bid'ah itu sesat. Setiap sesat pasti di neraka. Ini kan bahaya ini. Maka insaf. Apalagi itu kaum muslimin, saudara kita ya. Mereka bukan dari musuh-musuh kita. Hanya ada berbeda pendapat sedikit, maka saling berlapang dada. Kemudian di poin 186 kata beliau, wa yahmadullaha wa yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina kulli takbiratain. Setelah itu, setelah takbir ya, kemudian memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara takbir pertama dan kedua. Nah, ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan ketika takbir pertama, antara takbir pertama dan takbir kedua ya, antara dua takbir beliau mengatakan naqulu Allahu akbar wa nahmadullah wa nuthni alaih wa nusalli ala nabi ya. Antara takbir itu maka Abdullah bin Mas'ud membaca doa ya, Allahu akbar, memuji Allah, alhamdulillah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Tapi ini tidak ada tuntunan khusus dari Nabi ya, hanya amalan sahabat. Kalau kita mau melihat amalan yang lebih cocok dan dilakukan oleh Nabi, maka tentunya apa yang dilakukan Nabi SAW itulah yang terbaik untuk kita ikuti. Tsumma yaqra'ul Fatihah, poin 187. Setelah itu baca Al-Fatihah. Jadi di dalam salat Id itu tidak ada tuntunan membaca doa istiftah. Ya, tidak ada tuntunan membaca doa istiftah. Tapi langsung membaca Al-Fatihah. Tentunya diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam hati dibaca, kemudian bismillahirrahmanirrahimnya boleh dikeraskan, boleh tidak dikeraskan. Kemudian baca surat. Suratnya surat apa? Surat yang dibaca oleh Nabi SAW ketika salat Id itu ada beberapa surat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir. Kata Nu'man, kana Rasulullah SAW yaqra'u fi al-Idain suratul Jum'ah. Ya. Wa hal ataka hadithul ghashiyah. Surat yang dibaca oleh Nabi SAW kata Nu'man bin Bashir ya, yaqra'u fil Idain wa fil Jum'ah. Adalah Rasulullah SAW kalau beliau salat Id, salat hari raya, demikian pula salat Jumat, maka beliau di rakaat pertama membaca surah Al-A'la. Ya, yaqra'u bi suratil A'la. Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama. Rakaat kedua yaqra'u suratal Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Itu di dalam satu riwayat disebutkan. Riwayatnya riwayat Imam Muslim. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi bahwa Nabi SAW ya, beliau membaca surat Al-Qamar di rakaat pertama. Dan rakaat kedua beliau membaca surat Qaf. Surah Al-Qamar panjang ya. Iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Panjang itu. Demikian pula rakaat kedua baca surah Qaf. Ini panjang juga. Tapi ini boleh diamalkan. Sebagian imam kita dapati seperti itu. Ya. Kalau dia merasa bahwa makmumnya ini orang-orang yang kuat, merasa bahwa orang-orang yang datang ini orang yang bersemangat, apalagi mayoritasnya anak-anak muda, maka baca surah ini. Kebanyakan kan kita dapati cuma Al-A'la dengan Al-Ghashiyah. Tapi boleh saja membaca surat yang lain. Dan ini bukan keharusan ya. Membaca suratnya umum. Boleh selain ini, selain 4 ini.
Al-A'la, Al-Ghasyiyah atau surah Al-Qamar dengan surah Qaf, boleh yang lain. Surat yang lain juga boleh. Mau baca Inna a'tainakal kautsar dengan Qul a'udzu birabbin nas juga boleh. Bebas. Ya kan? Demikian keadaannya. Terkait dengan masalah surat. Tapi kalau mau contoh Nabi yang tadi. Mungkin timbul pertanyaan kepada kita, kenapa Nabi SAW membaca ini setiap Jumat dan setiap sholat Id? Keumumannya. Bagaimana hadis Nu'man bin Bashir tadi, baca surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Hadis Abu Waqid Al-Laythi, Nabi baca surah Al-Qamar dan surah Qaf. Timbul pertanyaan kepada kita, kenapa Nabi baca ini? Nah, ini mestinya kita sadar, kenapa Nabi sering baca ini? Tentunya ada makna-makna yang sangat-sangat luar biasa faedahnya. Maka hendaknya, ya, para ikhwah semuanya, demikian pula para akhwat, hendaknya betul-betul menghafal surat-surat yang penting seperti ini. Baca tafsirnya. Ada apa? Kenapa Nabi selalu membaca ini? Nah, ini dibaca tafsirnya. Karena ada beberapa surat yang memang dikhususkan, itu ada makna-makna tersendiri. Kalau bisa hafal kita. Apalagi di hari Jumat misalnya, Nabi SAW ya, mengajarkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Hendaknya dihafal itu. Dibaca setiap hari 10 tahun kita hidup, membaca terus, hafal sendiri itu. Ya, sebagaimana ya, ketika Nabi SAW sholat subuh juga di hari Jumat, rakaat pertama membaca As-Sajadah, ada sujud tilawah di dalamnya. Rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Ini surat-surat yang seperti ini hendaknya dihafal. Ya, ini surat yang ada hadisnya sahih dari Nabi. Ya, surat-surat yang tidak sahih saja, riwayat-riwayat batil dulu kita hafal. Ya, baca surat ini setiap malam maka kamu akan begini, baca ini maka rezekinya akan lancar. Nah, ini yang tidak ada hadis sahihnya saja kita hafal. Apalagi yang hadisnya sahih. Semangat untuk menghafal. Kemudian kata beliau di poin 189, fa idza sallama khataba bihim khutbatain ka khutbatiyil jum'ah. Ka khutbatiyil jum'ah. Apabila beliau salam, apabila seorang salam sudah selesai ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, khataba bihim khutbatain, maka imam tadi ya memberikan khutbah dengan 2 khutbah. Ini pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, 2 khutbah. Sebagaimana khutbah Jumat itu 2 khutbah ya. Salat Id juga sama. Ka khutbatayil Jum'ah, sebagaimana 2 khutbah dalam salat Jum'ah. Ini silang pendapat juga dengan para ulama ya. Makanya di beberapa penyelenggaraan ini, salat Id ini kita lihat juga ada yang 1 kali aja. Ya, tempat kita 1 kali. Pernah saya khatib di sini juga, itu 1 kali saja. Maka hendaknya kalau kita menjadi khatib salat Id, bertanya dulu kepada pengurus masjidnya. Keumumannya masyarakat di sini khutbahnya 2 kali atau 1 kali. Kalau dia bilang 1 kali, 1 kali oke. Kalau dia bilang 2 kali, 2 kali. Tapi kalau khutbah Jumat itu harus 2 kali memang. Itu harus 2 kali. Sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi terkenal ya, ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, lam yasbut fi takriril khutbah syai'. Tidak datang ya, tidak tetap terkait dengan pengulangan khutbah ya. Wal mu'tamad fihi qiyas 'alal jum'ah. Yang menjadi sandaran kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa dilakukan 2 kali karena dikiaskan dengan salat Jumat 2 kali khutbahnya, maka 2 kali juga. Baik ini ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, lihat ya, kalau memang khatibnya khutbah 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali. Kemudian lihat juga kebiasaannya orang kalau sholat Id, khatibnya berceramah itu perbanyak takbir. Makanya sebelum dia mulai itu biasanya takbir dulu, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Baru dia mulai khutbahnya, baca muqaddimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan setiap jeda-jeda berhenti, bertakbir lagi. Itu sudah jadi keumuman itu. Jangan sampai kita jadi khatib nanti tidak ada takbirnya, jangan sampai ada yang khutbah ulang nanti, ya. Akhirnya ada khatib baru lagi naik waktu kita turun. Enggak sah katanya, tidak ada takbirnya. Ini hati-hati masalah seperti ini. Intinya pada perkara yang memang sudah banyak dilakukan masyarakat, kita ikuti saja selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ada doanya,
di penghujungnya. Walaupun tidak pakai doa tidak masalah. Walaupun tidak pakai solawat di akhir tidak masalah. Tapi kalau itu sudah menjadi perkara yang sering terjadi dan terulang di tengah masyarakat, aneh orang kalau tidak ada itunya. Ini Ustadz ini khutbah id tapi nggak ada takbirannya di awal. Jangan-jangan ini tidak sah. Akhirnya mereka menganggap itu tidak sah. Hati-hati. Memang berat yang seperti ini. Masalah menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat itu berat sekali resikonya. Ini harus siap. Makanya sebelum seorang bertempur, dia siap dengan segala apa yang akan terjadi. Orang kalau mau terjun melewati hujan deras, sebelum hujan dia sudah persiapan mantel, persiapan payung. Orang kalau mau berperang, dia sudah persiapan apa-apa yang akan melindungi dirinya. Kemudian kata beliau, illa annahu yadhkuru fi kulli khutbatin al-ahkam al-munasibah lil waqti. Hanya saja perbedaan salat khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dengan salat Jumat, bedanya dua salat Id dengan salat Jumat bedanya ya. Kalau khutbah Jumat itu bebas temanya. Bahas gempa bumi, musibah, kesyukuran, taubat kembali kepada Allah dan seterusnya. Tapi kalau terkait dengan salat Id, hendaknya khatib menyesuaikan dengan tema-tema yang sesuai dengan waktu yang ada. Idul Fitri misalnya, bahaslah terkait dengan kegembiraan orang yang berbuka, bahas balasan terkait dengan apa yang sudah diperjuangkan di bulan Ramadan, balas terkait dengan perbanyak berbuat baik sedekah di hari Idul Fitri membuat orang senyum. Itu kan dibahas semuanya, diamalkan oleh Nabi. Undang orang, menziarahi orang. Ya, itu sudah jadi tradisi di Makassar juga seperti itu. Ada adat siara kata orang Makassar. Hanya beda yang dipahami. Siara yang dipahami orang zaman sekarang itu pergi berkunjung untuk mendapatkan THR. Kalau siara di zaman Nabi SAW itu memang berkunjung, sanak famili semuanya jumpa. Yang nggak pernah jumpa dengan kesibukan hari-hari jumpa di situ. Tidak ada momen lain, cuma itu saja jumpa. Yang ada di kampung dikunjungi semuanya. Ya, makanya bulan puasa hari Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa orang, karena Nabi mengatakan yaumul Id yaumu aklin wa syurbin. Hari Id, hari raya itu makan dan minum, jangan puasa. Demikian pula kalau khutbah Idul Adha, mungkin bapak-bapak di sini ada yang jadi khatib. Kalau ibu kan nggak mungkin jadi khatib, ya kan? Bapak-bapak mungkin ada jadi khatib Idul Adha nanti, mepet tiba-tiba ustadznya nggak datang. Siapa yang maju? Ya, yang biasa khutbah di sini. Kalau sampaikan khutbah, jangan Idul Adha bahas tema masalah pernikahan, ya kan? Apalagi bahas tentang poligami pula, nggak nyambung. Idul Adha itu terkait dengan masalah-masalah yang pembahasannya ada hukum-hukumnya, bahas tentang kurban, bahas terkait dengan hikmah kenapa orang harus menyisihkan harta untuk kurban, bahas tentang pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bahas terkait dengan hukum-hukum yang nyambung. Jangan pembahasan nggak nyambung. Kalau pembahasannya nggak sesuai konteksnya, Ustadz, sah nggak? Sah. Sah saja. Tapi kan mestinya seorang mengingatkan tentang hukum-hukum yang masih terkait di situ. Terkait dengan ini ya bahas ini. Ada orang dipanggil ceramah nikah, malah bahasnya tentang riba. Panggil ceramah nikah. Ustadz, ceramah nikah ya, kasih nasihat untuk dua pengantin ini. Dibahasnya masalah riba. Kan nggak nyambung namanya. Nah, seorang da'i itu harus memahami fiqhul waqi'. Pahami realita yang terjadi zaman sekarang. Makanya para ulama itu zaman sekarang, lihat ya di Saudi Arabia, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram Mekah. Itu khatib-khatib Jumat itu mereka membahas sesuatu yang sedang waqi', yang sedang terjadi. Misalnya ya, terkait dengan pembantaian kepada kaum muslimin di Palestina, maka mereka mengingatkan, perbanyak doa, perbanyak untuk bertaubat agar keluar dari segala jenis musibah, kembali untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Itu adalah jalan keluar untuk segala problematika. Demikian pula kalau terkait dengan masalah banyaknya orang-orang yang sudah menghalalkan khamar, zina, bahas tentang itu. Ada bahas masalah-masalah terkait dengan
demonstrasi kepada penguasa yang sah telah dibayar oleh kaum muslimin. Bahas tentang itu. Bagaimana Islam mengajarkan untuk tunduk dan taat. Menasihati pemimpin dengan cara yang baik. Kalau kita dapati ada orang-orang yang sudah menghalalkan musik, bahas terkait dengan dalil-dalil itu. Mengingatkan kaum muslimin. Menyadarkan mereka. Ini namanya orang yang mereka memahami realita keadaan. Inilah fikih seorang da'i itu di situ. Makanya seorang da'i itu harus siap dengan segala problematika. Termasuk kita jemaah. Ya. Intinya setiap satu masalah ada satu dalil saja yang kita hafal. Walaupun bahasa Indonesia. Ya, itu sudah alhamdulillah. Masalah terkait dengan riba minimal satu hafal. Masalah terkait dengan musik hafal satu. Masalah terkait dengan perkara-perkara keharaman ada hafal satu. Nggak usah 1000, satu aja. Karena masalah itu beribu-beribu masalah yang mau dibahas. Nah, itu namanya ada rasa ingin tahu untuk syariat. Jangan selalu berprinsip, kan ada ustadz. Nggak perlu kita, kan ada ustadz. Sedikit ada ustadz. Ustadz itu berapa orang lah ustadz? Untuk kita di daerah Jeneta Larsa sini, siapa yang diustadkan di sini? Berapa orang ustadz? Kalau dia sakit, kalau dia Allah takdirkan meninggal, siapa? Ya, bagaimana dengan nasibnya umat kaum muslimin yang begitu banyaknya? Itu semuanya mau dikemanakan? Bagaimana nasib umat ketika semua da'i itu Allah wafatkan? Ya, itu musibah. Maka setiap jiwa itu dia merasa ingin tahu. Itulah andil kita untuk agama jamaah. Beban menyampaikan agama itu bukan hanya kewajiban ustadz, tapi kewajiban setiap individu. Makanya ketika Nabi berdakwah, para sahabat pun ikut belajar dan berdakwah juga. Bukan hanya menyandarkan kepada Nabi. Makanya ketika Nabi meninggal, para sahabat itu sudah mewarisi ilmu Nabi SAW. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ada sahabat-sahabat yang betul-betul kenal ciri-cirinya itu mirip sekali dengan Nabi. Mulai gaya jalannya ditiru jalannya Nabi, cara berpakaiannya, cara bertutur katanya, sifat akhlaknya, ilmunya bahkan. Walaupun tak ada yang menandingi Nabi, tapi mirip. Seperti siapa? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi ini. Sampai disebutkan Abdullah bin Abbas ini saking ahlinya dia dalam ilmu tafsir, ya, disebutkan sangat mirip dengan apa yang diajarkan Nabi. Itu persaksian sahabat yang lain. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kemudian di poin berikutnya, poin 191 kata beliau, wa yustahabbu, dan disunnahkan terkait dengan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Disunnahkan at-takbirul mutlaq lailatayil 'id wa fi kulli 'ashri Dzulhijjah wal muqayyadu 'aqibal maktubat min salatil fajri yaumi Arafah ila 'asri akhir ayyamit tasyrik. Disunnahkan untuk takbir mutlak. Jadi ada dua jenis takbir ya, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Takbir mutlak itu takbir nggak ada waktunya, nggak ada ketetapannya, bebas. Tapi kalau takbir muqayyad itu ada waktu-waktunya, habis sholat saja dia. Pada dua hari raya itu disunnahkan untuk takbir mutlak di dua hari raya. Lailatayil 'id, dari dua malam hari raya. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu disunnahkan untuk takbir mutlak. Takbiran maksudnya. Takbiran. Walaupun ini menjadi silang pendapat di kalangan para ulama ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa takbir di malam hari raya, malam takbiran orang bilang, itu hanya dilakukan di hari raya Idul Adha saja. Tapi kalau Idul Fitri, itu tidak dilakukan. Ini juga ada silang pendapat dengan para ulama ya. Ingat ya, kalau Saudi Arabia itu Idul Fitri malam takbiran nggak takbiran. Kapan takbirannya? Habis sholat subuh takbiran. Mungkin sudah pernah ada yang menyaksikan. Begitulah amalan para ulama di sana. Tapi kita di Indonesia, kalau Idul Fitri malam takbiran, orang sudah takbiran, bahkan keliling bawa obor, ya kan? Masuk lorong-lorong, full semuanya macet. Demikian pula malam Idul Adha. Ala kulli hal ini ada silang pendapat dengan para ulama. Ya, ini juga ada silang pendapat di kalangan para ulama. Begitulah fikih ya. Karena kita
tidak jumpa dengan Nabi. Kita hanya melihat riwayat-riwayat. Maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, itu ijtihad dari para ulama. Paham ya? Ini disunahkan untuk takbir mutlak di 2 malam sholat Id menurut pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Jadi malam takbiran, malam Idul Adha, malam Idul Fitri itu semuanya orang takbiran. Wa fi kulli 10 Dzulhijjah. Demikian pula di 10 hari bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 Zulhijjah, Zulhijjah ini terkait dengan hari raya Idul Adha ya, hari raya Idul Adha. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah itu sudah disunnahkan untuk bertakbir. Jadi tanggal 1 sudah takbiran orang, tapi takbirnya takbir mutlak. Takbir mutlak tuh nggak ada tempat-tempat khususnya, bebas. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Nabi, mereka bertakbir di jalanan, mereka takbir di pasar-pasar, sambil jalan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbiran. Bukan cuma di malam hari raya. Ini namanya takbir mutlak. Di mana saja tempatnya. Paham ya? Jadi takbir mutlak ada berapa tempat? 2 tempat. Di malam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, atau pada 10 hari bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai 10 harinya. Sampai tanggal 9 Zulhijjahnya itu. Ini takbir ya. Di mana-mana saja tempatnya. Yang kedua ada takbir muqayyad namanya. Takbir muqayyad ini akibal maktubat. Dia hanya dibaca setiap selesai sholat. Di penghujung selesai sholat. Selesai sholat. Jadi selesai sholat biasanya dzikir. Nah ini diisi dengan takbir. Diisi dengan apa? Takbir. Dan takbirnya sendiri-sendiri. Ya. Tidak dikomandoi. Itulah amalan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Tak satu pun riwayat menjelaskan bahwa Nabi mengomandoi takbiran lalu diikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Diam Nabi, kemudian diikuti sahabat. Lalu Nabi komandoi lagi, tidak ada begitu. Kalau melihat apa yang diamalkan Nabi. Oh kan begini, dibolehkan oleh ulama ini, ulama ini. Yang mana lebih bagus kita ikuti? Amalan yang dilakukan Nabi langsung atau yang mana? Ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini yang paling mencocoki sunnah. Kalau kita dapati ada orang-orang yang takbir dengan cara dikomandoi, wallahu a'lam. Kita lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang diajarkan sahabat. Bagaimana yang dilakukan Nabi dan sahabat, begitulah. Ya, dengan cara sendiri-sendiri. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian kata beliau, min salatil fajri yaumi Arafah ila asri akhir ayyamit tasyrik. Kapan takbir muqayyad itu bermula? Bermula min salatil fajri yaumi Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Dari mulai salat fajar. Dari mulai salat fajar pada hari Arafah tanggal 9. Ini sudah dianjurkan untuk takbir muqayyad. Pada hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah ya. Karena tanggal 10 Zulhijjah itu namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Ya. Adapun hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Jadi takbir muqayyad sudah disyariatkan sejak salat subuh, habis salat subuh. Sekarang tanggal 9, besok tanggal 10 lebaran haji. Tanggal 9-nya habis sholat subuh, itu sudah dianjurkan untuk takbir muqayyad habis sholat. Jadi imam sudah bertakbir, sudah takbiran di situ. Takbiran. Habis sholat takbiran. Tanggal 9 ya. Bukan tunggu besoknya, tapi tanggal 9 itu sudah dianjurkan. Sudah dianjurkan. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu kan harus melihat hilal, kapan keluarnya bulan Ramadan. Idul Adha tidak perlu karena sudah pasti. Kalau sekarang tanggal 9, besok pasti lebaran. Tidak perlu lihat hilal. Dilihat hilalnya itu awal masuk bulan Zulhijjahnya, tanggal 1-nya. Demikian ya. Nah, ini kalau kita mencocoki sunnah. Bahwa takbir muqayyad itu setiap habis sholat. 5 waktu. Dan bermula sejak hari Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah mulai habis sholat subuh. Sampai kapan takbirannya? Jadi masjid terus takbiran habis setiap sholatnya. Sampai kapan?
ila asri akhir ayyamit tasyrik, sampai habis sholat asar pada hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa? 9 hari Arafah, 10 hari lebaran Idul Adha, 11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Ya. Hari-hari yang masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Ayyamut tasyrik kulluha dzabhun, kata Nabi. Hari-hari tasyrik itu semuanya boleh dipakai menyembelih hewan kurban. Itu terus takbiran kita. Terus takbiran sampai di tanggal terakhir hari tasyrik. Tanggal berapa tadi? 11, 12, 13. Tanggal 13. Tanggal 13 habis asar, itu terakhir. Jadi asar itu terakhir takbiran. Besoknya nggak ada lagi. Tapi kan banyak-banyak masjid itu malu-malu jamaah takbiran. Imamnya malu-malu. Kira takbiran cuma 1 hari saja. Besoknya nggak ada takbir. Habis sholat diam-diam aja, nggak ada yang takbir. Padahal itu disunnahkan untuk takbir muqayyad. Itulah yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat. Kemudian terakhir dalam masalah sholat 2 hari raya ini. Kata beliau wasifatuhu, kaifiyat takbir. Apa doanya sih kalau takbiran itu? Berbicara terkait dengan sifat kaifiyat, bagaimana caranya, apa yang dibaca, tidak ada tuntunan yang warid dari Nabi. Intinya takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Takbir artinya ucapan Allahu Akbar. Tahlil artinya ucapan la ilaha illallah. Tahmid artinya apa? Ucapan alhamdulillah. Baik. Jadi nggak ada cara dari Nabi. Tapi ada cara yang diajarkan dan biasa dibaca oleh sahabat senior Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau membaca takbir di hari raya, maka beliau membaca seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu saja yang dibaca. Diperbanyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali saja ya, kalau riwayat Abdullah bin Mas'ud. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Diulangi terus. Itu cara yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Di Indonesia, orang takbir berapa kali? 3 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh? Boleh. Kenapa? Nggak ada cara dari Nabi. Tapi kalau mau lebih mengikuti sahabat, maka Abdullah bin Mas'ud membacanya 2 kali. Kenapa? Karena sahabat tentu lebih benar dan lebih baik untuk diikuti dibandingkan ikut yang lain. Tapi bagi yang takbir 3 kali Allahu Akbarnya, la ba'sa fihi, tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena memang tidak ada cara dari Nabi. Intinya kita cuma punya 1 dalil umum, yaitu dalil dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, walitukmilul iddah, kata Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian menggenapkan jumlah bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu kalian bertakbir kepada Allah ya, sesuai dengan hidayah yang Allah berikan pada kalian. Dalilnya cuma umum. Supaya kalian menggenapkan bulan, kemudian kalian perbanyak takbir di hari raya, nggak ada kaifiyat khusus dari Nabi. Maka semuanya boleh. Tapi yang paling afdal, ikut saja apa yang diamalkan oleh sahabat, yaitu yang diajarkan Abdullah bin Mas'ud. 2 kali takbir Allahu Akbar, ya. Kemudian diteruskan la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd, atau boleh dengan yang mana saja, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Mungkin cukup sampai sini, ya. Waktu Isya sudah masuk, insyaallah pertanyaan-pertanyaan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza huwa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.